gitu loh. Kalau makin miring kan juga nggak bagus juga. Terus udah kayak gitu kan, apalagi sekarang kan kadang sering live. Kalau sering live duduk kan. Hari ini tuh aku acara ada launching grand opening teli, terus udah kayak gitu ini emang karena aku pakai nyaman, jadi ya akhirnya dia juga ada mengeluarkan produk-produk yang luxury-nya dia dan buka di mall, jadi kita datang grand opening. Dan tadi juga anak-anak ikut nih Bun ya kan, untuk masuk konflik sendiri, melihatnya seperti apa nih Bun? Soalnya ini kan weekend ya, namanya weekend, anak-anak tuh biasanya udah jatah waktunya anak-anak. Jadi kalaupun aku ada off air, biasanya tuh mereka pasti ikut, apalagi kan ini di mall, jadi mereka bisa main. Dan kebetulan kali ini Onyo juga nyanyi kan, jadi ya udah barengan. Bun, ini kan budget kolaborasi, emang biasa tipe budget kolaborasi lain kan? Kalau jujur, tulang aku tuh sebenarnya skoliosis. Jadi skoliosisnya tuh yang S, jadi kayak rada miring sebenarnya kalau misalnya orang yang ini, dan aku juga tadinya nggak tahu. Nah akhirnya makanya karena itu aku rada sering pakai korset supaya waktu tubuh aku juga lumayan balance lah. Karena kan kalau makin lama, kalau enggak ntar makin miring gitu loh. Kalau makin miring kan juga nggak bagus juga. Terus udah kayak gitu kan, apalagi sekarang kan kadang sering live. Kalau sering live duduk kan, jadi capek, kadang takutnya duduknya bungkuk, jadi makanya aku pakein gitu. Anak-anak juga ternyata setelah pas aku cek, anak-anak juga, karena kan anak zaman sekarang kan kebanyakan belajar duduk gitu kan, dan mereka nggak sengaja tuh kayak bungkuk gitu. Makanya aku kayak kadang mereka juga ada pakai yang buat tambahan anak-anak juga gitu. Itu emang disarankan untuk dokter sendiri untuk melakukan kolaborasi? Iya, jadi kalau misalnya aku emang buat kesehatan aku karena aku punya skoliosis, yaitu membantu mengingatkan kita. Jadi bukan yang kayak full 24 jam aku harus pakai, enggak juga gitu, kayak sehari 3 jam gitu pakai. Yang penting kan makin lama kita diingatkan, jadinya kita makin kebiasa, postur tubuh kita bisa balik kayak tegap. Sejauh ini udah terbiasa ya Bun? Lumayan, sekarang udah lumayan terbiasa, dan kemarin pas cek ke dokter lagi juga di ronsen udah lumayan membaik, karena kan ternyata ada 4 tahap tuh. Kalau misalnya sampai ke tahap keempat takutnya malah miring, nggak bisa jalan gitu kan. Jadi aku udah di tahap kedua mau menuju ketiga gitu, jadi aku kayak wow, udah sangat concern ya gitu. Dan nggak sadar kadang kalau ibu-ibu kan, apalagi kan nyusuin gendong anak atau lagi pas hamil, itu postur tubuhnya juga berubah gitu. Jadi ya akhirnya ya concern ke situ, dan kulit aku kebetulan tipikalnya yang sensitif. Jadi kalau misalnya apa dikit alergian gitu, jadi merah. Jadi akhirnya aku coba cocok sama yang teli. Ada rasa nyeri nggak sih? Apa? Ada rasa nyeri nggak sih dari skoliosis? Jadi kalau misalnya skoliosisnya itu nyeri banget sih enggak ya, karena kan kadang kita mikirnya mama aduh gue pegel nih habis hari ini capek, ternyata pas dicek itu bukan pegel biasa, ternyata skoliosis gitu. Dan postur leher juga lama-lama gitu, jadi kayak gara-gara tulang belakang tuh bisa mempengaruhi postur semuanya. Ada terapi kayak renang atau segala macam nggak selain pakai korset? Kalau misalnya ya aku sih pastinya pakai korset, terus karena kan itu udah kebiasaan yang basic ya, kita cara duduk, cara berdiri gitu, itu udah kebiasaan yang basic yang harus kita ubah sebenarnya. Terus udah kayak gitu terapinya paling aku emang ada ke dokter, jadi seminggu terapi yang kayak spinal gitu, kayak sekali sampai 2 kali. Terus kalau enggak aku ada kayak dikirimin dokternya sketching sendiri. Tahuannya kapan? Tahuannya itu kayak baru 2 bulan yang lalu, 2-3 bulan yang lalu gitu. Jadi emang benar-benar kayak udah mulai sakit, terus kayak pas ngaca kok pundak aku tinggi sebelah gitu. Jadi kayak akhirnya pas kemarin itu dicek gitu, karena takutnya makin miring kan. Jadi aku akhirnya setelah itu baru mulai concern. Ada apa? Ada kemiringan berapa derajat gitu? Aduh, aku nggak ngerti miringannya berapa ya, 45 atau apa, karena kan orang ada yang C, ada yang S. Kalau aku S, jadi sininya miring ke sini, sininya miring ke sini, jadi kayak S gitu loh, bukan yang kayak orang kalau C itu kan lebih miring banget gitu. Kalau ini S, jadi atasnya ke kanan, bawahnya ke kiri gitu loh, misalnya gitu. Berpengaruh ke kegiatan Pengobatan tradisional. Pengobatan tradisional tuh kayak gimana? yang non medis? Aku mungkin yang keretek lah apa? Dipijit. Oh iya, itu kan kalau misalnya yang
mata itu kan emang ada dokter ahlinya yang memang buat ngebetulin struktur tulang. Emang itu tradisional ya? Nggak tahu. Kan itu dokter. Atau nggak sih mungkin Kayaknya enggak deh. Emang dokter yang itu cari takut itu tradisional. Dokter L itu tradisional. Oh iya, bukan berarti nggak ngerti maksudnya aku. Bukan berarti emang nggak langsung cobain aja. Kalau dulu mah biasanya kalau pegel pijit, tapi kalau pijit kagak hilang-hilang gitu. Jadi akhirnya karena pas ngaca bener-bener kelihatan tuh pas ngaca itu miring banget karena sekali diukur tuh pundak aku kayak miringnya 7 sentian. Jadi kayak di garis ininya tuh lebih tinggi 7 senti gitu. Jadi makanya pas saat itu ya udah deh cek gitu. Itu karena kenapa? Karena kebiasaan. Kadang gendong anak sebelah terus. Pas nyusuin misalnya sebelah mulu nyusuin anak. Terus kalau enggak kita sering bawa tas sebelah mana itu. Jadi kayak atau berdiri pas lagi duduk tuh makin ngebungkuk. Nah, makin berasa itu pada saat mulai makin sering live karena duduk lama. Nah, jadi makin kayak, aduh udah habis selesai tuh pinggangnya tuh kayak makin sakit banget gitu. Dan sakitnya tuh kadang sampai ke kepala kan. Jadi kayak, waduh udah gak bener nih, makanya akhirnya baru cek. Tapi kalau konsultasi ada kemungkinan sembuh total gitu? Kemungkinan sembuh mah ada kalau misalnya udah kebiasaannya dirubah gitu. Tapi ya kebiasaannya itu kan yang susah. Bun, jadi yang penampilan kita lebih dinilai sekarang tambah lebih dewasa, makin glowing ya, makin glowing kan. Ada apa dari muda sendiri nggak sih dalam perawatan? Iya, karena kan kalau misalnya kan udah lumayan remaja ya, jadi aku udah mulai bawa dia perawatan, terus dia juga ada minum kolagen, jadi kayak ya udah mulai perawatan sih, jadi ya emang kalau misalnya dijaga ya mungkin jadi hasilnya makin kelihatan. Rutin tiap bulan berarti perawatannya. Kalau perawatan belum tentu gitu, tapi kalau misalnya minum kayak kolagen gitu kan dia emang tiap hari gitu. Jadi ya mungkin karena sudah bertahun-tahun baru lumayan makin kelihatan hasilnya. Dibanding dengan biji nggak sih apa kata bundanya gitu? Kalau- Biasanya laki-laki susah tuh. Pertamanya takut kalau diajak perawatan, kalau sekarang udah bisa minta sendiri karena udah lihat hasilnya gitu. Perawatan apa tuh? Perawatan kulit sih, karena kan kalau misalnya anak cowok tuh kadang suka lupa cuci muka. Nanti kalau makeup lapnya nggak bersih, karena kan kayak kita di bidang entertain kan kadang dia pakai bedak lah apa, bersihinnya nggak bersih, terus udah kayak gitu cuci mukanya nggak bersih, besokannya jerawat gitu. Jadi ya hal-hal kayak gitu sih. Cuman kan kalau misalnya emang jerawat itu kan kadang dia jadi kayak mau tampil kan, kalau jerawat kan tekstur dia nggak bisa ditutupin kan, jadinya dia lebih kayak oh iya bener ya, lebih concern lagi. Sebenarnya salah satu yang baru nggak sih Bun sama Onyol sendiri nih Bun, kan tentang penampilan sendiri. Ya oke lah, maksudnya kalau dia kan kalau penampilan soal baju-baju itu lebih ke Ayah. Kalau hari ini aku yang stylingin gitu. Terus yang kaget sih kemarin, dia kan udah aku bawa ke tempat gunting rambut. Terus ternyata Cici poninya panjang, Cici gunting sendiri. Dan tadi aku baru tahu, Onyo juga ikutan gunting rambut sendiri. Dan pas dicatok gitu kan, pas lagi mau di-hair tuh tokek-tokek gitu, aku bilang kayak gitu, Onyo kapan potong rambutnya? Dia kan Ayah potong sendiri. Karena dia ikutan gitu, kayak Cici potong, dia juga ikutan, Ayah juga mau coba potong sendiri. Terus ya udah, namanya anak-anak ya, padahal udah dibawa ke salon. Kaget akunya. Tapi untungnya maksudnya kan masih bisa diakalin gitu, terus dirapiin tadi langsung sama orang Jadi hebat. kamu kalau banyak jualan di TikTok katanya ada sedikit marah-marah, itu bener-bener apa enggak sih? Ya kalau misalnya susah sih kalau di media sosial ya, aku mau ngapain, aku nggak ngapa-ngapain aja digosipin, kasihan karyawan aku yang tiap hari, secara aku kerjanya di rumah, ya kali laki gue kagak tahu, ya kan, kadang nggak masuk akal, aku sampai nggak bisa berkomentar apa-apa gitu ya kan. Ntar kalau laki aku masuk, suami aku masuk, semuanya komennya bagus, kagak ada nih. Ya, ntar Ayah di sini, padahal nih aku live di sini nih, Ayah cuma live di sini, ya kagak mungkin kagak kelihatan ya kan. Jadi kayak ya terserah netizen aja lah. Jadi kayak kadang tuh jadi bingung gitu loh, orang lagi jualan lagi ngejelasin apa, terus udah kayak gitu malah komennya yang aneh-aneh. Jadi makanya kadang tuh lebih kayak aku sekarang kayak ada beberapa platform yang emang khusus jualan gitu loh. Ya emang aku live-nya di tempat-tempat yang khusus jualan aja lah. Kalau enggak emang ada kerjasama sama brand yang emang harus aku live-in gitu. Kalau enggak ya enggak sesering dulu sih, karena lebih tegas lagi.
karena capek ngurusin netizennya. Berarti lebih tegas lagi. Justru aku jujur, kalau aku kan orangnya rada cuek ya, maksudnya emang bener-bener nggak tahu berita apa-apa, nggak pernah nonton berita, nggak pernah baca-baca, nggak pernah. Justru aku taunya itu dari karyawan-karyawan gitu kadang, jadi kayak yang update tuh mereka gitu, karena menurut aku tuh aku kayak waktu tidur, waktu masak, waktu anak-anak, anterin anak-anak, terus belum lagi kerja, jadi kayak buat ngeliat handphone tuh bukannya gak mau, balesin chat orang aja satu-satu kan juga butuh waktu ya, jadi daripada baca gitu aku balesin chat, kadang aja ketiduran belum selesai kan, jadi kayak bener-bener gak ada. Terus kalau aku live, mereka komen-komen kan aku jadi nanya, jadi kayak lebih tahu apaan sih, ada berita apa aja sih, emang ada apa sih gitu loh, jadi kayak yang segala sesuatu yang nggak ada dijadiin ada, video di slow-mo, padahal jarak sejauh ini kan, kalau di video dari depan orang kelihatannya kayak nempel, tapi sebenarnya jaraknya jauh berapa senti, jadi kayak capek. Kalau yang kesannya udah kayak marah-marah karena lingkungannya sepi itu kan, tapi ada yang bela juga katanya itu Itu tuh sebenarnya gini, jadi kayak kita disuruh live, tapi kita di ban, gimana tuh ya? Jadi kayak ada netizen yang nge-report akun aku, jadi bukan netizen doang. Nah dari orang TikToknya pun bilang gitu loh, kalau misalnya itu ada yang kayak istilahnya mungkin ada orang yang nggak suka, jadi akun aku tuh di report terus, jadi kayak kena ban. Jadi kalau pada saat aku live, orang nggak kelihatan aku live gitu, jadi orang itu nggak bisa masuk ngeklik gitu, dan TikToknya juga bingung gitu, maksudnya ya kenapa ya orang aja ya ini naik, tapi ada nggak yang naik beritanya orang marah-marah pakai nama aku live, kok nggak ketangkep sih? Kalau aku aja kayaknya segala sesuatu ini ada, misalnya ada orang lain yang bilang kenapa kok di Samarinda bisa segini, kok bisa segini, lah itu kenapa nggak tangkap, nggak dapet videonya, berarti orang nggak nonton atau itu penontonnya bohongan gitu. Kalau orang nontonnya banyak tapi nggak ada yang record, aku kayaknya yang nonton nggak banyak, kenapa banyak yang record? Bingung kadang, jadi kayak ya kalau misalnya susah sih ya, orang media juga udah ngerti lah kalau misalnya oknum yang mau membuat berita ya tinggal digoreng sama kalian kan. Ya capek nggak? Ya aku juga capek. Capek, aku nggak ngapa-ngapain, makanya kalau misalnya ditanya ya lebih nyaman sekarang aja lah udah. Jadi kayak misalnya live-nya ya emang aku ada kerja sama brand, aku collab gitu. Kalau nggak emang ada kerjaan, kalau nggak aku lebih baik ngurusin anak-anak aku aja deh, cari duitnya. Capek digoreng-goreng, di rumah aja digoreng beritanya tiap hari, apalagi aku jadi emak gaul, mati lampu. Udah pindah rumah gimana tuh Bunda? Hah? Udah pindah rumah sekarang gimana? Belum pindah rumah. Tapi sejauh ini pembangunannya udah sampai. Udah lumayan, udah mau jadi ya, rencana sih akhir tahun ya, doain semoga cepat. Semoga karena orang biasa bangun rumah lah, harapan dan kenyataan waktunya molor ya.